Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah bismillah alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana an nurattilal Qur'ana tartila litakuna qira'atuna tamama. Allahumma fassalli wa sallim ala manilladzi kana lil anbiya'i wal mursalin imama sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kirama amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimakumullah, segenap pecinta Al-Quran yang dimuliakan dan memuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam satu forum senandung Al-Quran, yang mudah-mudahan wasilah forum ini Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kita semuanya. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini Al-Haqir Umar Al-Faruq akan menguraikan kelanjutan daripada kajian kita yang lalu, yakni terkait dengan apa? Terkait dengan pandangan fuqaha tentang masalah hal tajuzu qiraatil Quran bitalhin, apakah boleh membaca Al-Quran dengan irama atau dengan lagu itu. Di sini saya menukil dari karyanya Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu taala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa bikaramatihi amin. Ulama terkait dengan hal ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Jadi dari madzhabul arba'ah itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Awalan, kelompok yang pertama adalah madzhabul malikiyah, madzhabnya ulama Maliki, kemudian wal hanabalah, dan madzhabnya ulama Hambali. Yang kedua, tsaniyan madzhabul hanafiyah wasyafi'iyah. Kelompok yang kedua ini adalah mazhabnya ulama Hanafi dan ulama Syafi'i. Bagaimana pendapat kelompok yang pertama? Beliau memilih pendapat karahatal qiraati bitalhin, akan kemakruhan daripada membaca Al-Quran dengan lagu. Nah, pendapat beliau itu menukil dari pendapat di kalangan sahabat, salah satunya mangkulun an Anas ibn Malik, Sa'id ibn Musayyab wa Sa'id ibn Jubair, kemudian dari kalangan tabi'in wal Hasan al-Basri wa Ibrahim an-Nakhai, kemudian wa Ibn Sirin. Thaniyan, kelompok yang kedua memilih pendapatnya akan jawazal qiraati bitalhin, akan kebolehan daripada membaca Al-Quran dengan talhin atau dengan irama, dengan lagu. Wa huwa manqulun an Umar ibn al-Khattab. Hal itu juga dinukil dari kalangan sahabat, di antaranya Umar ibn al-Khattab wa ibni Abbasin, dan ibni Abbas wa ibni Mas'udin. Kemudian dari kalangan mufassirin Abu Ja'far At-Tabari, kemudian Abu Bakar ibn al-Arabi. Juga kalau kita perhatikan, kalau saya perhatikan dalam tafsir yang lain, seperti halnya pengarang tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya, bahkan di situ bukan hanya memperbolehkan, bahkan menyunnahkan. Seperti saya nukil dari kitab Ibnu Katsir, waqad qadimna fi awwalit tafsir al-ahaditsah ad-dallah ala istihbabit tartil wa tahsinis saut bil qiraah, kama jaa fil hadits sayyinul Qur'an bi aswatikum wa laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Kemudian walaqad utiya hadza mizmaran min mazamiri ali Daud, dan lain sebagainya. Ya, itu intinya bahwasanya bukan hanya sekedar diperbolehkan, tetapi disunnahkan. Itu dalam kitab-kitab yang lain. Nah, seperti apa adillah atau dalil, landasan daripada kelompok yang pertama? Yang pertama adalah
hadis yang berbunyi iqra'ul Qur'an biluhunil arab wa aswatiha wa iyyakum wa luhun ahlil kitab wal fisqi fa innahu yaji'u min ba'di aqwamun yurajji'una al-ghina tarji'an al-ghina wan nauh la yujawizu hanajirahum maftunatun qulubuhum wa qulubul ladzina yu'jibuhum sya'nuhum. Hadis rawahu Tirmidzi fi Nawadiril Usul an Hudzaifah ibn al-Yaman an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana maknanya, bacalah Al-Qur'an itu dengan irama orang Arab wa aswatiha dan juga suaranya. Artinya Rasul menganjurkan ketika membaca Al-Qur'an itu orang manapun kita, Jawakah, Madurakah, Sundakah, Padangkah dan lain sebagainya, maka tinggalkanlah irama-irama kedaerahan, kemudian dialek-dialek kedaerahan. Jangan sampai dimasukkan ketika membaca Al-Qur'an. Nanti kita bahas lebih detail di dalam forum yang lain. Wa iyyakum waluhuna ahlil kitab wal fisqi. Dan hati-hatilah kalian, jangan sampai meniru-niru lagu-lagunya atau irama-iramanya ahli kitab wal fisqih dan juga ahli kalau ahli kefasikan, misalnya membaca Al-Qur'an pakai irama tukang sinden dan lain sebagainya gitu kan, atau irama-irama yang biasa dibuat mengiringi di tempat karaoke, bar dan lain sebagainya gitu ya, seumpamanya. Nah, hal tersebut tidak diperkenankan. Fa innahu yaji'u min ba'di aqwamun yurji'una bil Qur'an tarji'al ghina wan naum. Maka sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang sepeninggalku satu komunitas yang mana mendendangkan Al-Qur'an dengan dendangan lagu dan juga rintihan serta ekspresi yang tidak wajar. Jadi mungkin karena ingin dipuji dan lain sebagainya, sehingga melakukan Al-Qur'an itu dilakukan dengan dendangan-dendangan dan ekspresi yang tidak wajar. La yujawizu hanajirahum, yang mana apa yang mereka lakukan itu, bacaan-bacaannya itu tidak melampaui tenggorokan mereka. Artinya cuma di mulut saja. Maftunatun qulubuhum, hati mereka terkena fitnah. Dan juga qulubu wa qulubul ladzina yu'jibuhum sya'nuhum, dan juga hati daripada orang-orang yang takjub kepada mereka. Jadi istilahnya apa? Komunitas yang melakukan itu, membaca Al-Qur'an seperti itu, dan juga para fans-fansnya. Ini termasuk apa? Maftunatun qulubuhum wa qulubul ladzina yu'jibuhum. Nah, ini adalah landasan yang pertama. Kemudian ada hadis juga, yattakhidunal Qur'an mazamir. Ada sekelompok komunitas itu menjadikan Al-Qur'an bagaikan seruling. Yuqaddimuna ahadahum laisa biaqra'ihim wala afdalihim liyughanniyahum ghinaan. Jadi yang dimaksud menjadikan Al-Qur'an bagaikan seruling itu bagaimana? Jadi komunitas yang mendahulukan salah seorang di antara mereka, yang mana salah seorang di antara mereka itu bukan yang paling pandai bacaan Qur'annya, tentang hukumnya dan lain sebagainya, wala afdalihim, dan juga bukan yang paling utama di antara mereka. Mereka hanya mengutamakan apa? Agar bisa mendengarkan lagu-lagunya saja, liyughanniyahum ghinaan. Jadi hanya agar
yang mereka tunjuk itu bisa mendendangkan atau melagukan lagu. Jadi istilahnya di sini bukan mengutamakan bacaan tetapi mengutamakan lagu. Ini yang dimaksud sebagai apa? Yattakhidunal Qur'an mazamirah. Makanya di dalam ilmu nazamul Quran itu ada satu panduan dari ulama ya, secara global bahwasanya lagu itu tidak boleh mendominasi terhadap bacaan. Artinya bacaan tidak boleh dikalahkan oleh lagu. Sebaliknya lagu harus tunduk kepada bacaan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hadis yang berbicara atau dijadikan tendensi oleh kelompok yang pertama akan apa? Akan kemakruhan membaca Al-Qur'an bitaghanni atau bitalhin dengan lagu atau irama. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan-golongan ini. Beliau, kelompok yang pertama ini juga memperkuat argumentasinya dengan dalil akli. Dengan dalil akli, ya, argumentasi yang logik, ya. Apa kata beliau? Inna taghanniya wat tatrib yuaddi ila ayyuzada 'alal Qur'an ma laysa minhu. Bahwasanya sungguhnya lagu dan juga asyik riang gembira ketika membaca Al-Qur'an itu menyebabkan terhadap adanya penambahan atas Al-Qur'an sesuatu yang bukan merupakan bagian daripada Al-Qur'an. Wa dzalika li'annahu yaqtadi madda ma laysa bimamdudin wa hammaza ma laysa bimahmuzin wa ja'ala al-huruf al-wahida hurufan katsiratan wa huwa la yajuzu. Nah, dan hal tersebut dikarenakan ketika sudah asik dengan lagunya itu, artinya bacaannya ini sudah dikalahkan oleh lagu karena saking asiknya berlagu itu bisa menyebabkan apa? Memanjangkan sesuatu yang tidak seharusnya dipanjangkan. Kemudian menekankan atau memberi tekanan terhadap sesuatu yang seharusnya dilembutkan seumpamanya. Kemudian menjadikan huruf-huruf atau satu huruf hurufan katsirah, laksana beberapa huruf, ya. Wa huwa la yajuzu, hal itu yang tidak diperbolehkan. Hadza ila anna talhina min sya'nihi. Nah, model membaca yang seperti ini ayyulhiyan nufus bin naghamatis saut, bisa melalaikan kepada apa? Kepada hati-hati kita, jiwa-jiwa kita. Dikarenakan suara yang hanya yang didominasi oleh lagu tanpa memperhatikan hukum bacaan tadi. Wa yusarrifuha 'anil i'tibar wat tadabbur, dan memalingkan jiwa-jiwa itu dari mengambil pelajaran dan menghayati lima'anil Quran, terhadap makna-makna Al-Quran. Jadi itu dalil nakli dan juga dalil akli daripada kelompok yang memakruhkan membaca Al-Quran bitaghanni wat talhin, membaca Al-Quran dengan lagu atau irama. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Akhiran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.